Tidak ada satupun tangan yang mampu menolong kita, kecuali tangan yang pernah tersalib 2000 tahun yang lalu. Hanya tangan Tuhan Yesus yang sanggup memegang dan menjaga hidup kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang penuh kasih tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum lebih jauh kita melangkah, kita akan tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami tahu ada sebagaimana kami ada. Kami bisa berkata di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
dengan penuh kasih dan keyakinan. Ebenezer, sampai di sini Engkau sudah menolong kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar hendak sama-sama kami gumuli Tuhan, maka penyertaan-Mu itu bisa lebih kami rasakan untuk masa-masa yang akan datang. Terpujilah nama-Mu Allah Roh Kudus. Kami akan siap untuk mendengar kembali kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagai ayat pokok kita akan sama-sama baca di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara, seruan dari Tuhan Yesus, dia sebagai anak, dia itu berseru untuk menunjukkan bahwa dia tetap memiliki kedekatan batin dengan Bapanya. Sehingga dia berkata, Eli, Eli, jangan tinggalkan aku. Ini luar biasa, saudara-saudara. Dan biarlah apa yang diserukan oleh Tuhan Yesus ini boleh membahana di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa kita tidak mau dan tidak akan meninggalkan Bapa kita sedetik pun juga. Kita tetap memiliki keyakinan bahwa Bapa itu tahu apa yang kita perlukan. Bapa itu tahu, saudara-saudara, apa yang harus dia perbuat untuk kebaikan kita semuanya. Permasalahan demi permasalahan mungkin bisa muncul di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Coba kita buka Alkitab di dalam Sakaria pasal 13 ayat yang ke-6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Luka yang aku dapat di rumah sahabat-sahabatku. Saudara perhatikan di sini. Kenapa muncul luka di sini? Dan itu bisa terjadi kalau kita tidak bisa menjaga emosi kita. Tatkala muncul satu permasalahan, maka kita berhak, orang lain juga berhak untuk mengutarakan pendapat-pendapat. Tetapi bukankah permasalahan bisa sama? Tetapi di sisi lain, pendapat-pendapat kita itu bisa berbeda, bisa saling bertentangan. Dan kalau kita tidak menjaga emosi, bisa melukai. Betapa pentingnya Allah menyertai di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Situasi yang seperti ini bukan saat yang tepat untuk saling membenarkan diri sendiri. Bukan saat yang paling tepat untuk saling melukai. Kita mau berseru kepada Bapa kita, sama seperti Tuhan Yesus. Eli, jangan tinggalkan kami. Kalau engkau tinggalkan kami, maka kami akan saling melukai. Kita mau lihat, saudara-saudara, dampaknya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri. Amsal 28 ayat yang ketiga. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras tetapi tidak memberi makanan. Bisa terjadi, saudara-saudara. Di sini ayat 20, di dalam Amsal 28 ayat 3. Orang miskin menindas orang yang lemah. Sama-sama miskin, tetapi yang satu itu miskin mentalnya. Sehingga dikatakan orang yang lemah. Yang satu miskin dari sisi lahiriah. Dan sepintas, miskin yang lahiriah itu keluar sebagai pemenang. Tetapi kemenangan yang diperoleh itu seperti air hujan deras yang tidak memberikan makanan. Hujan deras
yang menghanyutkan, yang menghancurkan apa saja yang menimpa. Saudara-saudara, kita perlu renungkan. Apakah kita sebagai orang tua, kita sebagai anak, apakah kita sebagai sahabat, apakah kita itu merupakan bagian dari satu keluarga? Tidak pernah ada yang menang, saudara-saudara. Kalau sudah muncul keributan-keributan yang tidak terkendali, kata-kata yang kita keluarkan itu seperti air hujan yang deras, akan menghanyutkan, akan menghancurkan semuanya. Jangan pernah merasa aku menang. Jangan pernah merasa orang yang ribut dengan aku itu hanyut, hancur. Karena sebetulnya kita sama-sama kalah. Yang melakukan kekerasan dengan rangkaian kata-kata itu digambarkan seperti hujan deras yang merusak, yang menghancurkan apa yang ditabur, benih yang baru saja ditabur, kebenaran firman Allah yang baru saja saudara tabur di dalam hati orang-orang yang saudara kasihi. Kebenaran firman Allah yang sudah mulai muncul, mulai bertunas, dan saudara merasa sukacita. Firman Allah yang sudah menjadi pohon yang kita harapkan, supaya orang-orang yang kita kasih itu mengeluarkan daun, daun yang hijau yang menyegarkan, kehidupan yang diberkati, mengeluarkan buah, perbuatan-perbuatan yang membawa kemuliaan nama Tuhan, yang membawa hidup kita itu menjadi hidup yang penuh ucapan syukur. Ada yang berbuah. Betapa pentingnya Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita tidak tahu kapan saudara dan saya kehilangan emosi. Tetapi kita tidak mau, saudara-saudara. Kita tidak mau. Kita belajar untuk tidak melukai. Luka yang tidak perlu kita berikan, kita adakan. Tatkala kita melakukan sesuatu, berikanlah makanan. Jadi setiap hal itu membawa dampak positif. Makanan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini yang menjadi tugas kita. Ini yang menjadi kerinduan kita. Amsal 29 ayat 13. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Yang tadi ribut, yang tadi ada kesalahpahaman, tatkala tahu bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengizinkan Tuhan itu bekerja di dalam hati masing-masing anak Tuhan, maka Tuhan janji, Tuhan akan membuat mata kedua orang itu bersinar. Saudara-saudara, mata itu berbicara banyak kepada kita semuanya. Dan mata yang bersinar itu menunjukkan bahwa orang itu mengalami satu kedamaian, kemenangan, kenikmatan, sehingga matanya itu berbinar. Dan itu diadakan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mata yang berbinar, mata yang bersinar ini, saya akan ajak saudara untuk melihat dari dua sisi. Tatkala kita sebagai anak-anak Tuhan dan terjadi kesalahpahaman dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dan nanti kita melihat yang kedua, tatkala itu terjadi dengan orang-orang yang seiman dengan kita. Kita pelajari yang pertama, tatkala terjadi kesalahpahaman antara saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman,
dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Matius pasal 5 ayat 44-45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matahari, air hujan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar dan tidak benar. Lihat saudara-saudara, bahkan orang-orang yang berseberangan dengan kita berhak untuk menerima berkat lahiriah dari Tuhan. Apakah kita itu akan protes kepada Tuhan? Tidak, mereka itu tetap ciptaan Tuhan yang perlu kita hargai, yang perlu kita hormati. Karena Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, aku tetap memberkati mereka. Matahari tetap terbit, hujan tetap aku turunkan. Aku pelihara mereka. Tidak mudah untuk bisa memahami saudara-saudara jalan kepikiran dari Tuhan. Maka kita perlu berdoa sama seperti Tuhan Yesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Jangan tinggalkan saya. Tuntunlah saya. Supaya saya itu bisa memahami Tuhan. Saya tidak merasa iri. Saya tidak merasa dengki waktu engkau itu memberkati orang-orang yang tidak seiman dengan aku. Allah luar biasa. Allah di luar jangkauan pemikiran kita. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu memahami rencana Allah yang luar biasa itu. Sekarang kita perhatikan apa yang Tuhan janjikan supaya kita semuanya, orang yang beriman, sekalipun ada kesalahpahaman, tetapi mata mereka berakhir dengan bersinar karena campur tangan Tuhan. Sakaria 8 ayat 12. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Aku akan memberi, aku akan menabur. Aku akan menabur, dan itu luar biasa saudara-saudara. Nah, inilah yang kita lihat. Taburan yang Tuhan berikan kepada kita. Kata siapapun juga yang ingin tetap bersatu di dalam Tuhan, tatkala kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Dia, taburan Tuhan itu sekarang saya bagi menjadi dua hal. Coba kita lihat saudara-saudara, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Mazmur 105 ayat 39 yang pertama. Dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Tuhan membentangkan awan sebagai tudung dan api untuk menerangi malam. Ini gambaran dari tiang awan dan tiang api. Mereka berjalan keluar dari Mesir. Apakah mereka kompak terus? Tidak, saudara-saudara. Mereka itu orang yang seiman. Tapi dalam perjalanan bisa muncul hal-hal yang membuat Allah itu jadi sakit. Sakit hatinya. Jadi pedih. Apakah serta-merta tiang awan, tiang api itu dicabut? Tidak. Tidak. Ini wujud dari kasih Allah kepada mereka. Kasih Allah kepada kita. Perhatikan di dalam ayat
Mazmur 105 ayat 39 tadi dikatakan, dibentangkannya awan menjadi tudung. Tudung itu dalam bahasa Ibraninya masa, M-A-S-A-K. Artinya penutup sehingga tidak ada celah sekecil apapun. Kalau Tuhan itu sudah berjanji untuk melindungi saudara dan saya, maka Tuhan betul-betul melindungi kita. Sehingga tidak ada celah sedikit pun juga dari luar yang akan membuat saudara dan saya itu jadi sakit, jadi terpuruk. Aku akan menudungi. Nah, ini taburan Allah yang perlu kita resapi pada pagi hari ini. Tidak ada celah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus pernah berkata lewat suratan Timotius, jangan beri pintu, jangan beri kepada iblis. Tuhan sudah melakukan, memberikan yang terbaik di dalam diri kita. Jadi celah itu bukan diadakan oleh Allah, tapi karena kesembronoan kita, kelengahan kita, maka kita yang membuka celah itu, kita yang menguak tudung itu, sehingga kita tidak menjalani kehidupan kekristenan sebagai orang-orang yang menang, sebagai orang-orang yang memuji memuliakan Allah, sekalipun berjalan di tengah-tengah padang pasir dunia ini. Jangan beri tempat, saudara-saudara, kepada iblis. Jangan merasa aku kuat, jangan merasa aku bisa. Mari kita kembali kepada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, itu juga Tuhan berikan kepada kita. Kalau Dia sudah melindungi, tidak ada yang bisa melawan kita. Perhatikan sekarang yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Tuhan itu menabur kebajikan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 78 ayat 24. Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Mana yang diberikan oleh Tuhan di padang belantara, saudara-saudara, itu ada di dalam Keluaran 16 ayat yang ke-31, itu mana. Tapi di sini sekarang pemazmur, karena Daud tidak hidup pada zamannya Musa, maka mana itu diterjemahkan kehidupan sehari-hari, dan dia menyebut gandum dari langit. Saudara-saudara, luar biasa. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Firman yang keluar dari mulutnya Allah itulah gandum dari langit. Saudara-saudara, kita mau seperti bangsa Israel, kita keluar, kita siapkan hati dengan niat yang suci. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah gandum yang dari langit saat ini juga, supaya kerohanianku itu kuat, supaya aku itu tidak emosional, supaya fisikku itu Tuhan bisa tetap sehat. Karena gandum yang dari langit itu multivitamin, di dalamnya kuasa Allah itu bekerja. Apakah saudara masih merasa lapar dengan hal-hal yang dari surga? Apakah saudara masih merindukan, masih memiliki kekuatan tangan untuk menengadah,
masih memiliki kekuatan suara untuk menyeru kepada Tuhan, masih memiliki mata yang tajam, tidak menjadi kabur, sehingga kita itu memiliki semangat. Kita tidak tahu, saudara-saudara, malapetaka ini sampai kapan berakhir. Tetapi sebagai orang-orang percaya, yakinlah gandum dari langit itu merupakan kebutuhan yang vital bagi anak-anak Tuhan. Tatkala saudara dan saya itu berseru kepada Tuhan, aku perlu. Kita akan membaca Yohanes pasal 6 ayat 6 ayat 7. Yohanes pasal 6 ayat 6 ayat 7. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan untuk kebutuhan saudara pribadi, lipas pribadi, untuk kebutuhan isi rumah saudara. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Tatkala tangan kita terangkat kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan turun menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberkati. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sudah mendengar akan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Engkau memberikan janji kepada kami, Tuhan. Setelah kami menyadari, supaya kami ini tetap boleh waspada dalam situasi apapun juga, Tuhan. Kami tidak boleh menjadi lengah. Kami tidak boleh membiarkan kelemahan itu meliputi kami semuanya. Kapanpun juga tatkala kami berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Engkau datang. Engkau tahu apa yang harus Engkau perbuat untuk kebaikan kami semuanya. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dan sekarang, Tuhan, sebelum kami ini akan mengakhiri kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau turunkan berkat-Mu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, dalam persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.